Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Auludin dari Prodi Penjas Angkatan 24 akan menjelaskan tentang materi tentang aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dekan, Bu Haji Hilda dan Bapak Fikra sebagai dosen maupun Kaprodi PAI. Oke, di sini ada slide pertama, ada pengertian akhlak. Akhlak itu berasal dari kata khuluk dalam bahasa Arab. Adalah sikap, perilaku, dan perbuatan manusia yang mencerminkan nilai moral. Akhlak menjadi cerminan kepribadian seseorang. Di slide selanjutnya ada sumber nilai akhlak. Itu ada beberapa sumber nilai akhlak, yaitu pertama Al-Quran, kedua hadis Rasulullah SAW, ketiga norma sosial dan budaya, dan yang terakhir hati nurani dan akal sehat. Selanjutnya ada bentuk aktualisasi akhlak. Aktualisasi akhlak adalah penerapan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan nyata, yaitu meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama manusia, dan juga akhlak kepada lingkungan. Di slide selanjutnya ada akhlak kepada Allah. Ada beberapa contoh akhlak kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Ya, sebagai umat muslim, kita harus melaksanakan ibadah dengan penuh ikhlas dan penuh kekhusyuan. Jangan mengharapkan pujian ataupun perkataan baik dari seorang ataupun makhluk Allah lain. Yang kedua ada bersyukur atas nikmat yang diberikan. Sekecil apapun nikmatnya, apalagi besar nikmat yang diberikan Allah kepada umat, maksudnya kepada hambanya, kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ini juga bisa disebut qanaah, bersyukur atas apa yang kita dapat, dan juga bersabar dalam menghadapi ujian. Ketika Allah menurunkan ujian kepada kita, kita sebagai hambanya harus bersabar dan juga mohon kepada Allah supaya ujiannya bisa dilewati. Karena sesungguhnya Allah memberikan ujian kepada hambanya, tidak melebihi batas kemampuannya. Yang terakhir ada bertawakal setelah berusaha. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita sudah berusaha, kita serahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepadanya. Ada juga akhlak kepada diri sendiri, menjaga kesehatan jasmani dan rohani sebagai umat muslim. Selain kita juga harus taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus menjaga kesehatan jasmani dan rohani, seperti kata Rasulullah SAW, seluruh umat muslim harus menjaga kesehatannya, entah itu kesehatan jasmani maupun rohani, seperti berolahraga, dan olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu berkuda, berpanah, dan berenang. Kedua, disiplin dan bertanggung jawab.
disiplin dan bertanggung jawab. Jujur pada diri sendiri, menghindari perbuatan yang merugikan diri. Adapun akhlak kepada sesama manusia, menghormati orang tua dan guru, bersikap jujur dan amanah, tolong menolong dalam kebaikan, sopan dalam berbicara dan bertindak. Dan yang terakhir, akhlak kepada lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak alam, menghemat air dan energi, menyayangi hewan dan tumbuhan, menjaga kebersihan lingkungan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita sebagai umat muslim, seluruh muslim di dunia harus menjaga kebersihan. Oke, lanjut. Dan tidak merusak alam. Umat muslim juga dilarang merusak alam seperti menebang pohon, karena itu akan menyebabkan bencana kepada kita sendiri. Menghemat air dan energi, kita harus menghemat air dan energi, tidak boleh menghambur-hamburkannya, tidak boleh boros memakainya. Nah, Rasulullah SAW pun ketika berwudu, dia memakai segelas air pun sudah cukup, ataupun cukup bagi beliau. Itulah kita harus menghemat air dan energi, menyayangi hewan dan tumbuhan. Kita harus menyayangi hewan dan tumbuhan karena mereka sama-sama makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi kita harus menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, jadi teman-teman, di sini ada kesimpulannya. Akhlak harus diamalkan, bukan hanya difahami. Aktualisasi akhlak dimulai dari hal kecil. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan kehidupan yang berakhlak. Jadi akhlak harus diamalkan, bukan hanya dipahami. Kalau hanya difahami tetapi tidak diamalkan, itu kurang afdal, kurang mencerminkan seorang muslim. Aktualisasi akhlak dimulai dari hal kecil, sekecil apapun. Aktualisasi akhlak itu dimulai. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan kehidupan yang berakhlak. Oke, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati maupun di telinga teman-teman. Mohon maaf karena kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.